Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Erda Marniza STMSI. Saya peserta pekerti gelombang 4 di Universitas Bengkulu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan bisa kita terima dengan baik. Doa, kita mulai. Doa selesai. Apa kabar adik-adik? Sehat ya, Silda? Sehat, Dek? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat itu jauh lebih mahal dari segala-galanya. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin kasih sebuah pantun supaya mencairkan suasana. Sepak bola tak boleh rusuh, biar kuat minumlah jamu. Meski sekolah terletak jauh, tetap semangat menimba ilmu. Ya kan adik-adik? Ya. Izinkan saya untuk share screen. Materi kita hari ini adalah aldehid, keton, dan asam karboksilat. Sebelum kita masuk ke materi, di binatang uji percobaan. Misalnya aja kita bisa lihat tuh efektivitasnya gimana. Ini adalah video singkat dari saya. Semoga adik-adik termotivasi belajar di Tikes Asifa Aceh jurusan farmasi. Kita juga bisa lihat gimana kerja obat di dalam tubuh kita. Wah, luar biasa sekali. Penasaran? Doain yuk sama kita. Saya apoteker Cecilia. Saat ini saya adalah kepala instalasi farmasi SMC Rumah Sakit Loberjo. Ada yang tahu nggak apoteker itu apa? Apoteker adalah sarjana farmasi yang sudah menempuh program profesi apoteker dan disumpah untuk menjalankan profesinya. Gimana sih sebelum menjadi apoteker? Tentunya kita harus kuliah sarjana farmasi dulu. Gimana serunya kuliah di sarjana farmasi? Wah, seru banget. Nggak bisa dijelaskan ya. Karena kita juga belajar teori dan juga praktek. Jadi kita belajar gimana obat-obat itu dibuat, gimana efek obat itu, dan juga kita belajar gimana obat itu saat diaplikasikan. Tentunya bukan di manusia ya, misalnya aja nih, obat tidak hanya terbatas dengan obat, juga dengan kosmetika ya. Misalnya lotion anti iritasi atau anti jerawat, ketika kita sudah membuat formulasinya atau sediaannya, kita aplikasikan di binatang uji percobaan. Misalnya aja kelinci, kita bisa lihat tuh efektivitasnya gimana. Nah, nanti kalau misalnya hasilnya oke, itu bisa kita ajukan untuk pengajuan produk baru. Seru kan? Selain itu, kita juga bisa lihat gimana kerja obat di dalam tubuh kita. Wah, luar biasa sekali. Penasaran? Doain yuk sama kita. tentang farmasi dan aplikasi farmasi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya mau tanya sama adik-adik nih, apa motivasi adik-adik sekolah di Tikes Asifa jurusan S1 Farmasi? Kepada Ahyar, saya persilakan. Kalau motivasi dari saya, karena saya dari SMK, saya emang suka bagian obat-obat, Bu. Habis itu dalam kesehatan masyarakat tuh saya paling suka, apalagi cara meracik-racik obat. Sebab di kampung saya, Bu, belum ada yang namanya apotik yang atas nama ada penanggung jawab apoteker, palingan 1-2 saja, Bu. Berarti lebih tertarik apa? Ingin bekerja di apotik berarti kamu ya? Jadi tenaga farmasi. Ya, Bu, lebih ke apotik, Bu, lebih ke lapangan, Bu. Nah, apapun motivasi kalian, ya kalian ya intinya yang kita jalani sekarang itu hal-hal yang membuat kita itu nyaman, bahagia, terus memang keinginan dari kita sendiri, bukan dari paksaan orang
Orang tua. Karena apa? Yang jalani nanti kita, Dek, bukan orang tua. Jadi kalau bisa pilihlah kampus atau kuliah itu yang memang sesuai dengan keinginan kalian. Jadi nanti karena yang menentukan masa depan kita itu kita sendiri. Sukses tidaknya kita itu dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Nah, itu ya, itu sebagai warming up atau motivasi di awal kita perkuliahan. Nah, lanjut. Jaringannya ya, maaf ya. Nah, adapun capaian pembelajaran kita hari ini yaitu ada 3. Yang pertama mengetahui tata nama aldehid, yang kedua mengetahui dan menjelaskan sifat fisik aldehid, yang ketiga ada menjelaskan dan menganalisis cara pembuatan aldehid. Sebelum masuk ke materi, adapun outline dari mata kuliah kita hari ini yaitu kalian kan sebelum masuk ke inti dasarnya, kalian harus tahu apa itu aldehid. Ya minimal kalian mengingatlah aldehid itu apa, gugus fungsinya itu bagaimana, apa beda si aldehid sama keton. Kemudian sifat-sifat aldehid, tata nama aldehid dan pembuatan aldehid itu yang bakal kita bahas 1 jam ke depan. Nah, selama 1 jam saya bakal memberi tugas untuk kalian. Jadi tolong betul-betul diperhatikan karena saya bakal memberikan tugas tidak banyak, cuma 2 tugasnya dan harus selesai hari ini. Oke? Nah, kita masuk ke materinya. Aldehid adalah senyawa organik yang memiliki gugus karbonil terminal. Aldehid itu merupakan kependekan dari alkohol dehidrogenerasi. Ingat ya, aldehid itu adalah alkohol yang terhidrogenerasi. Itu singkatan daripada aldehid. Nah, gugus fungsi ini terdiri dari atom karbon yang berikatan dengan atom hidrogen dan rangkap dengan atom oksigen. Golongan aldehid juga dinamakan golongan formil atau metanoil. Golongan aldehid ini bersifat polar. Ini udah semester berapa sekarang? Tilda semester berapa sekarang? Alhamdulillah semester 2, Bu. Semester 2. Udah pernah dengar kata polar selama 1 tahun ini? Polar, bersifat polar. Ada nggak? Di kimia dasar ada kan? Ada, Bu. Nah, boleh. Ahyar, apa itu polar, Ahyar? Lupa ingat, Bu. Ahyar. Yang lain mana? Nela? Apa itu polar, Dek? Lupa ingat juga. Polar. Apa? Polar itu suka air, bersifat suka air. Dah? Sifat air. Ya. Kemudian, struktur aldehid. Aldehid merupakan senyawa organik yang mengandung unsur C, H, dan O dengan rumus RCHO. Di mana, ingat, dilihat nih ya, di mana R adalah alkil, CHO gugus fungsi aldehid. Nih, coba perhatikan ini rumus strukturnya. R yang mana? R ini RD. Ini R. Ini adalah alkil. Alkil itu sama dengan cabang. Ya. Sedangkan ini CHO. CHO ini adalah gugus fungsi
aldehid. Nampak semua, dengar? Dengar, Bu. Next, ingat rumus dari aldehid adalah CHO, terus ada alkilnya atau cabangnya. Ini cabangnya namanya. Sama nggak H3 dengan CH3? Sama? Tidak, Bu. Hah? Sama. Sama. Peletakannya yang berbeda. Iya, sama. Coba lihat H3C. Saya balik C-nya di depan, jadi CH3 sama. CH3 metana atau etana? CH3 metana. Iya, pinter. CH3 itu metana. Kalau dia jadi cabang atau alkil, metana akhiran ana diganti sama il. Jadinya Metil. metil. Ya, luar biasa. Nah, next. Coba lihat gugus fungsi aldehid di sini. Gugus fungsi aldehid yang tadi yang sudah saya jelaskan, CHO. H-nya itu rangkap. Ini bahasanya rangkap ya, Dik. Struktur umumnya RCHO. Apa yang membedakan gugus fungsi sama struktur umum, Nela? Ayo jeli. Cuman R-nya nggak ada. Ya, betul Ahyar. R-nya di sini dia tidak gugus fungsi, di sini dia tidak tertulis R. Karena apa? Dia cuma gugus fungsi aja yang mau dia kasih dia perlihatkan. Jadi akhirannya aja. Sedangkan di rumus struktur umum dia memasukkan R. Karena apa? Seperti tadi rantai ada metil tadi kan, Dek. Nah, itu adalah rumus struktur umum. Rumus molekulnya CnH2nO. Ini tahu, Dek, dari mana Cn-nya? Cn itu tahu nilainya berapa? Enggak. Nah, misalnya saya kasih sekarang N-nya itu ganti dengan 2. Berarti kan etana nih. C1 metana, C2 etana. Sekarang saya ganti. N-nya itu bernilai 2. H-nya berapa, Dek? 4. Mira berapa, Mira? Hanya 4 ya, Bu? Iya, pinter. Luar biasa. Hanya 4. Dari mana 4? Karena 2N. 2 dikali N. N-nya kita ketahui adalah 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi C2H4O. Ya, bisa ya? Oke. Next. Nah, ini dia. Ini masuk ke sifat-sifat aldehid. Semester ini kan kita ada praktikum. Nah, di praktikum kita nanti akan bermain atau mempraktekkan oksidasi atau oksidator oleh Pehling dan Tolen. Nah, ini teorinya, praktikumnya insya Allah minggu depan kita masuk. Nah, sifat-sifat aldehid yang pertama itu adalah teroksidasi oleh oksidator Pehling dan Tolen menjadi asam karboksilat. Jadi ingat, oksidasi daripada aldehid ini bisa menghasilkan asam karboksilat. Tereduksi oleh H2O menjadi alkohol primer. Aldehid dengan 1-2 atom karbon, formaldehid dan asetaldehid berwujud gas pada suhu kamar dengan bau tidak enak. Nah, aldehid dengan 3-12 atom karbon berwujud cair pada suhu kamar dengan bau sedap. Aldehid dengan atom karbon lebih dari 12 wujud padat pada suhu kamar. Aldehid suhu rendah atau formaldehida dan asetaldehida dapat larut dalam air, sedangkan aldehid suhu tinggi tidak larut dalam air. Nah, bisa dilihat ini. Ini adalah sifat kimia daripada aldehid.
Coba lihat sifat kimia daripada aldehid. Yang pertama itu sifat kimianya oksidasi oleh kalium bikromat dan asam sulfat. Oksidasi aldehid dengan campuran kalium bikromat. Ini kalium bikromat, Dek. K2CR2O7. Jadi kita nanti pakai kalium bikromat. Dan asam sulfat, ini asam sulfat, H2SO4 akan menghasilkan asam karboksilat. Ini dia gugus dari asam karboksilat yang tadi dia bilang oksidasi daripada aldehid menghasilkan asam karboksilat dengan bantuan kalium bikromat dan asam sulfat. Ya, ini reaksinya. Jadi nanti di data pengamatan kita, kalau seandainya saya suruh buat data pengamatan, pas di lab nanti buatnya kayak gini bahasa kimianya. Kalau bahasa kita sehari-hari, oksidasi oleh kalium bikromat dan asam sulfat menghasilkan asam karboksilat. Ini bahasa kimianya. Simpel kan bahasa kimianya, cuma satu baris. Yang kedua, ada oksidasi oleh larutan Fehling aldehid dapat mereduksi larutan Fehling menghasilkan endapan merah bata dari senyawa tembaga. Nah, nanti hasil dari reaksi yang udah kita buat, kita bisa lihat di tabung reaksi nanti dia bakal berubah warna menjadi endapannya itu warna merah bata. Reaksinya bagaimana? Ini dia. Ini apa tadi kita bilang? Ini Fehlingnya kan? Fehling ditambah dengan Cu, ini tambah dengan NaOH dan air menghasilkan senyawa tembaga 2 oksida. Yang warna merah bata apa? Ini tanda endapan. Ingat ya. Nanti kalau jumpa di buku kimia ada tanda panah ke bawah itu artinya endapan. Endapan warna merah bata. 4H+ ini lepas. Nah, kemudian yang ketiga ada oksidasi oleh larutan tolen aldehid dapat mereduksi larutan tolen menghasilkan cermin perak. Jadi nanti dia berwarna cermin perak. Kemudian tata nama yang aldehid. Tata nama aldehid ada dua. Yang pertama secara IUPAC, yang kedua itu ada namanya trivial. Tapi yang sering digunakan adalah IUPAC. Ini pemberian nama aldehid dilakukan dengan mengganti akhiran A pada nama alkana. Ini dia. Ini dia kan. Ini bisa dia lihat. Ini metanal. Ini etanal. Apa membedakan metanal sama etanal, Silda? Mana Silda? Iya, gak kedengaran, Bu. Gak kedengaran? Jaringan lagi, ini Bu lagi nggak bagus, soalnya lagi mati lampu, Bu. Oh ya. Oke, Zian Hafni. Zian Hafni. Ada Zian Hafni? Ada Zian Hafni? Nela? Ayo Zian. Ya, Bu. Kalau metana tuh CH3, kalau misal etana tuh C2H6. Kalau metana CH3, kalau etana? C2H6. Oke. Nah, di sini yang mau saya kasih tahu di slide ini di apa yang mau di mana ya? Mungkin kawan-kawan kalian ada yang kurang tahu nih ceritanya. Apa yang membedakan antara metanal yang pertama dengan etanal yang gambar kedua? Gimana bisa kita lihat? Kalau metanal Ya, Bu hanya cuma satu. Etanalnya H3C Bu. Kalau metanalnya cuma H, ya, CHO. ya betul. Luar biasa Ahyar nih. Ya, yang membedakan kalau di metanal cuma hanya tok satu ya kan?
Ya, Bu. Sedangkan di etanal ada CH3 di sini di depannya. Itu yang membedakan. Nah, yang di atas ini metanal itu secara IUPAC, sedangkan trivialnya formaldehid namanya. Kalian pernah dengar formalin? Pernah, Bu. Nah, formalin itu adalah bahasa trivialnya formaldehid, Dek. Bahasa IUPAC-nya metanal. Dah, oke ya, kita next ya. Ini propanal. Ini propanal. Dari mana, Bu? Kita tahu propanal misalnya kan? Hitung, Dek. 1, 2, 3. Kalau 3 dia propa. Nah, kalau 1 tadi metana, kalau 2 etana, 3 propana. Ya, tuh. Kalau 4 apa? Kalau C-nya 4 berapa apa, Dek, namanya? Ayo. Kalau C-nya 4. Butana. Iya, Butana. butanal. Kalau C-nya 5. Pentana. Ya, pentanal. Kalau C-nya 7. Heksana. Ya, Heptana. heksa atau hepta? Hek, heks- Ayo, hepta. hepta atau heksa? Hepta. Apa? Heksa. Yes, heksana. Kalau 9, C-nya 9. Nonana, Bu. Ya, nonana. Dah sejauh ini udah tahu ya, Dek ya. Itu kimia dasar tuh. Nah, kita next yang kedua, tata namanya. Tentukan rantai utama dengan jumlah atom karbon paling panjang terdapat di gugus karbonil. Yang pertama, cara buat tata nama, ingat ya. Ini tugas kita nanti nih. Pertama, kalian harus tahu dulu namanya. Misalnya ini, kayak tadi. Metanal, etanal, propanal. Udah tahu kan C-nya ada 1 namanya metanal, C2 adanya etanal, C3 itu propanal. Kemudian tentukan jumlah rantainya. Tentukan rantai utama. Berarti yang panjang ini namanya rantai utama. Hitung C-nya berapa? 1. Hitung dari gugus fungsi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bu. Berarti ini namanya apa, Dek? Kalau C5, pentanal. Ya, ingat, C5 pentanal. Kemudian tentukan substituen yang terikat pada rantai utama. Yang mana dibilang substituen ini? Cabangnya atau tadi kita bilang alkil. Itu cabangnya. Ini ya cabangnya ya, Dek. Hitung Ya, Bu. cabangnya di mana? 1, 2, 3. 3. Nah, di 3 berarti di C3 ini ada alkil atau cabangnya namanya etil. Kenapa etil? Karena H5. Kalau metil CH3. Kalau etil dia C2H5. Kalau propil C3H7. Diingat ya. Ya, Bu. Oke, next. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Ya, alhamdulillah ngerti ya. Nah, habis itu baru masuk lagi dia penomoran substituen dimulai dari atom C gugus. Seperti saya bilang tadi, hitungan pertamanya dari gugus fungsi. 1, 2, 3. 3 etil pentanal. 3 artinya cabangnya itu ada di C3, kemudian baru nama dari cabang utama. Nah, makanya namanya itu 3 etil pentanal. 1, 2, 3, cabang ada di C3, 3 etil tulisannya. Pentanal, hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah rantai utama. Itu namanya pentanal. Makanya namanya 3 etil pentanal. Nah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan?
Dah? Nah, coba contoh satu lagi nih. Jika terdapat 2 atau lebih substituen, substituen ingat ya cabang. Yang berbeda dalam penulisan harus disusun berdasarkan urutan abjad huruf pertama nama substituen. Artinya, misalnya ada 2 substituennya, 3 etil, berarti di 3 di sini kan 1, 2, 3. Ada cabang etil, cabangnya C2H5. 2 propil. Berarti di 2 ini, Dek, di cabang kedua ini dia ada C3. C3H7. Tahu C3H7? Itu adalah alkil atau cabang dari C3H7. Namanya propil. Pentanal 1, 2, 3, 4, 5. Pentanal. Yang membedakan gambar ini dengan rumus yang di bawahnya adalah tinggal tambah aja. Di 2 ini ada C3H7. Yang mau dikasih tahu di sini abjadnya, Dek. Biarpun 2 itu lebih dekat dengan gugus fungsi, karena abjadnya P, jadi duluan etil yang ditulis. Abjad E duluan dijumpa, baru P. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Ayo, Nela. Bisa Iya, ngerti, Bu. Dek? Ngerti, Dek? Nggak kedengaran, Bu. Nggak dibilang tadi. Eh, suara Ibu agak kecil. Oh, ngerti nggak? Atau saya ulang nih. Ulang, Bu. Dari Mana? Dari sini ya. Iya, Terdengar suara saya? dengar, Bu. Oke, saya ulang ya. Di sini kita buat tugas nih. Cara membuat tata nama aldehid secara IUPAC itu ya ada 5. Yang pertama, tentukan dulu gugus fungsinya. Nah, gugus fungsi ini gugus fungsi. Dah, yang kedua, kalian harus tahu rantai utamanya. Rantai utama adalah rantai panjang ini, Dek. Rantai yang panjang ini. Ini rantai utama namanya. Hitung jumlah rantai utama ada berapa. Kemudian, lihat, dia itu ada aril apa enggak? Aril itu sama dengan cabang. Oh, ada. Misalnya contohnya ini kan. Sekarang ini gugusnya aldehid. Dari mana kita tahu? Ada gugus fungsi CHO. Dah, paham? Yang kedua, rantai utamanya ada berapa? Ada 5. Dari mana tahu? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti rantai utamanya pentanal. Kemudian, baru kalian tentukan sekarang nama daripada cabangnya. Lihat, ada cabang apa enggak? Oh, ada cabangnya. Di mana? Lihat di C berapa? 1, 2, 3. Di sini kebetulan ada di C3. C3. Apa nama cabangnya? C2H5. Tahu dari mana C2H5? C-nya ada 2, H-nya ada 5. Iya, hanya di sini ada 2, di sini ada 3. Ditambah aja hanya 5 berarti C2H5. Kalau C2H5, kalau dia jadi cabang, berarti namanya jadi Etil. etil. Awalnya etana, karena dia jadi cabang, jadi namanya etil. Jadi nama dia 3 etil pentanal. Tulis dulu 3, artinya posisi di C3, etil pentanal adalah apa namanya nih? Rantai utama. Utama. Nah, ngerti sampai di sini? Ngerti, Bu. Nah, next, seandainya nih, jika terdapat 2 atau lebih substituen atau cabang yang berbeda dalam penulisan, harus disusun berdasarkan urutan abjad huruf pertama nama substituen. Nah, lihat di sini. Ini contohnya nih ya. Ini contoh di atas. Ada di sini kan cuma 3 etil pentanal. Ya. Sekarang kita tambah satu lagi cabangnya. Saya buat misalnya cabangnya di 2. Seperti ini namanya. 2 propil. 2 propil berarti C3H7. Tahu dari mana C3H7? Siapa yang nggak tahu langsung unmute. Tahu dek C3H7? C3H7 dari ini kan C2, Dek. Kalau C2 namanya
C2H5 itu namanya etil. Kalau C3H7 itu namanya Propil. propil. Iya. Yang mau saya kasih tahu di sini adalah penulisannya. Yang mana Bu? Oh, duluan, sedangkan propil kan duluan jumpa Bu dekat dengan gugus fungsi. Berarti propil dulu lah Bu. Tidak. Sesuai dengan tata nama, penulisan yang benar itu adalah lihat huruf Etil. abjadnya. Etil kan huruf E dulu jumpa baru P kan Dek. Jadi buat 3 etil, 2 propil penta. Pentanal. Oke? Bisa ya? Bisa. Alhamdulillah. Kita next. Ini adalah tata nama menurut apa? Trivial. Aldehid tak bercabang. Artinya aldehid tak bercabang itu garis lurus aja. Ikatan lurus aja. Sama aja CH2O. Jangan susah lihat HCHO. Ini sama dengan CH2O. Artinya hanya ada 2, ada O. Itu formaldehid. Kalau tadi formaldehid kalau secara IUPAC adalah CH3 nama IUPAC-nya kan. Nah, ini bisa dilihat, ini ada tabel sendiri, tabel tata nama. Nah, kalau ini aldehid bercabang. Beda lagi nih. Coba lihat. Yang membedakan apa? Valeraldehid. Namanya nama yang membedakan. Berarti kalian harus hafal ini. Yang lain sama semua. Tapi yang sering digunakan adalah secara trivial. Nah, ini pembuatan aldehidnya. Pembuatan aldehid juga sama. Yang pertama oksidasi alkohol primer. Habis itu dapat teroksidasi menghasilkan aldehid dengan katalis. Ini katalis ya. Apa itu katalis? Apa itu katalis, Ahyar? Ahyar, katalis apa ya? Kalium bikromat, Bu. Itu jenis katalis di sini, kalium bikromat. Saya tanya apa yang dimaksud dengan katalis? Peningkatan laju reaksi. Ya, boleh. Fungsi dari katalis adalah peningkatan laju reaksi. Katalis itu zat yang mempercepat reaksi, tetapi dia tidak bereaksi. Artinya, contoh misalnya di sini. Dia kan pakai katalis K2CR2O7 dan H2SO4 kan. H2SO4 ini bersifat asam. Seharusnya, ini kan katalis deh, seharusnya dia ini bereaksi artinya apa? Dia pasti ada di sini kalium bikromatnya kan, tapi tidak ada kan dek? Nggak ada, Bu. Nggak ada kan? Nah, nggak ada di sini Kang, nggak ada CR, nggak ada O7 atau H2SO4. Yang ada di sini cuma karbon, hidrogen, sama oksigen. Artinya apa di sini? Katalis itu zat yang mempercepat reaksi, dia cuma tugasnya mempercepat aja reaksi, tapi dia tidak ikut bereaksi. Reaksi. Nah, itu dari fungsi daripada katalis. Kemudian, mengalirkan uap alkohol primer di atas tembaga panas. Uap alkohol primer tadi itu teroksidasi menghasilkan aldehid dengan katalis tembaga. Jadi di sini dia pakai katalis tembaga. Berapa suhunya? 50. 250. Iya, 250 derajat Celcius. Yang ketiga, cara pembuatan aldehid, memanaskan garam kalsium, suatu asam monokarboksilat jenuh dengan kalsium format. Ini dia. Pemanasan campuran garam kalsium asam monokarboksilat jenuh dengan kalsium format akan menghasilkan aldehid. Nah, cara pembuatan aldehid yaitu dengan cara memanaskan kalsium suatu asam monokarboksilat jenuh dengan kalsium format. Ini dia. Menghasilkan aldehid. Ini kan aldehid gugusnya CHO. Tanda ya, diingat ya. Bu. Dari mana kita tahu dia aldehid atau bukan? Lihat gugus fungsinya. C rangkap O, CHO. Itu berarti dia adalah aldehid. Nah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, nah ini tugasnya individu. Sekarang kalian buat di kertas, ketik, langsung diketik.
Pertama itu jelaskan peran kimia organik dalam bidang farmasi. Udah, itu nomor satunya. Tulis peran kimia organik dalam bidang farmasi. Maksudnya tujuannya apa? Untuk apa kita belajar kimia organik ini? Apa hubungan dia ke bidang farmasi? Sedangkan di video di awal tadi udah dijelaskan. Salah satunya sebenarnya untuk aplikasi ya kan. Nah, aplikasinya itu apa? Lebih rinci kalian buat ya. Kemudian di sini kan ada 9 nih, Dek. Tuliskan nama struktur secara IUPAC. Kayak tadi. Pilih 5 dari 9 ini, pilih 5. 5 saja. Kalian buat rumus strukturnya. Metanal misalnya CH3 CHOO kayak gitu misalnya. Satu. Ini Bu, satu aja buat rumusnya Bu. 5, saya butuh. Ini kan ada 9 nih. Ada Ya, metanal, ada etanal, butanal, 3 etil, 3 hidroksipentanal, 3 kloroheksanal, 2 klorohektanal. Dari ke-9 ini pilih 5 saja. satu orang 5 gitu. Satu orang pilih 5. Ya Bu, maksud air Bu, misalnya metanal berarti buat strukturan satu gitu. Ya, betul. Habis itu Ayar mau pilih lagi misalnya nomor 2, nomor 3. Berarti kan udah 3. Pilih lagi 2 lagi. Misalnya mau nomor 7 sama 8. Nah, kayak Ya gitu. Bu. Ya. Berarti Ya Bu. jumlah soalnya ada 6. Jelaskan peran kimia organik dalam bidang farmasi. Berarti jawabannya ada 6. 6. Nah, Sekarang ada yang ingin ditanyakan ini untuk soalnya, tugasnya? Tidak. Tidak, berarti jelas ya. Saya kasih ya Bu. waktu sekitar sekarang 10.50. Kita sampai 11.30 ya. Ya Bu. Saya kasih waktu 20 menit ya. Tulis di kertas Bu. Langsung diketik. Kemudian nanti saya minta share screen sekitar 2 atau 3 orang Ya Bu. untuk menampilkan. Ya, saya tunggu ya. Saya unmute dulu. Ya 20 Bu. menit ke depan kita bersua kembali. Oke. Bu.
Gimana, Dek? Udah siap? Udah, coba dibuka kameranya. Siap nggak siap? Nanti boleh dikerjakan di rumah. Kerjakan di luar Zoom. Yang lain mana? Oke. Oke, siap adik-adik? Siap? Ya, Bu. Tinggal Ya, 2 lagi, Bu. tinggal 2 lagi. Luar biasa. Ahyar, Ya, Bu. yang mana kamu udah siap? Etanol sama 6 bukan? 6 ya. 6 sama apa kaitannya kimia organik dengan bidang farmasi? Itu udah siap? Enggak. Udah. Apa menurut Ahyar? Apa kaitannya kimia kita ini mempelajari kimia organik terhadap bidang farmasi? Hmm, Bisa Hayat? ya Allah. Ini Elda, mikir, Bu. Elda bisa bantu Ahyar? Elda, Maaf, Elda atau Silda, Bu? di sini Elda ya, Elda Eldaura. Gak ada orangnya deh ya? Kalau salah nggak apa-apa, Bu. Gak apa-apa, saya kan nggak apa. Kan kita sharing nih ceritanya. Belajar mencoba menyampaikan argumen. Ah, bisa untuk aktivitas biologis, metabolisme, dan cara sintesis maupun pengembangan senyawa obat yang baru. Pengembangan senyawa keywordnya berarti pengembangan senyawa obat yang baru. Ya, bisa menciptakan obat-obatan yang baru, Bu. Ya, bisa menciptakan obat-obatan yang terbaru. Maksudnya modifikasi Produk obat. produk baru. Ya, mendapatkan produk baru. Dari mana? Misalnya nih contohnya, kimia organik itu kan kimia yang belajar dengan bahan-bahan organik kan? Bahan organik itu artinya apa? Makhluk hidup kan, Dek? Ya, Contoh Bu. misalnya yang kita di kehidupan sehari-hari nih. Kita sakit perut nih. Kita sakit perut, nggak ada obat di rumah. Yang ada misalnya cuma daun jambu biji di rumah, ya kan? Nah, kita bisa olah daun jambu biji itu. Mau kita rebus mungkin, atau kita remas aja, terus akhirnya kita minum. Itu bisa juga jadi obat tradisional kan, Dek? Ya, Bu. Nah, itu contohnya sebagai obat alternatif. Jadi, kaitannya antara bidang kimia organik dengan eh, bidang farmasi, yaitu bisa eh, menciptakan obat alternatif atau obat-obat baru dari senyawa kimia. Senyawa herbal ya kan, seperti video di awal tadi. Di awal tadi kita bisa mengaplikasikan obat-obat yang bisa mengkombinasikan antara
ilmu kimia dengan ilmu farmasi. Nah, menurut Silda, apa kaitannya Silda selain obat herbal? Oh, mendapatkan produk baru? Silda? Atau bisa dibantu sama Kak Ica, Wan Fahrisya? Ica? Iya. Ya, bisa dibantu? Apa tadi? Apa kaitannya antara kimia organik terhadap bidang farmasi? Kameranya mana? Tolong dibuka kameranya semua ya. Bisa Kak Ica? Oh, jaringannya Belum. mungkin ya. Nela, Iya, Bu. terima kasih pendapatnya Nela. Apa kaitannya antara kimia organik terhadap bidang farmasi? Apa fungsi kita Eh, mempelajari kimia organik? Apa kaitannya? Berperan pada aspek kimiawi dan senyawa obat, meliputi cara analisis, aktivitas biologis, metabolisme, dan cara sintesis. Oke, berarti lebih ke cara analisisnya ya. Iya, Bu. Nah, cara analisis. Cara analisis yang dimaksud dengan Nela tadi, kita nanti kan pada akhir semester kan ada namanya buat skripsi kan, Dek? Iya, Bu. Buat skripsi, nanti kita pasti ajukan judul. Misalnya nih, Nela, ada judul ekstraksi daun jambu biji sebagai obat diare, misalnya kan? Nah, ekstraksi di situ adalah cara menganalisis, berarti kita mengekstrak di situ, Dek. Nah, ekstraksi itu adalah bagian daripada ilmu kimia organik. Sudah mengidentifikasi juga. Nah, situ kaitannya. Inilah, oke, bagus, good job. Silda, Silda mana? Silda nih gangguan jaringan nih. Ya, bangun juga. Iya, Bu. Silda, saya mau tanya nomor 1. Kamu udah siap? Yang struktur kimia, metanal. Udah siap, Silda? Udah ya? Suaranya Silda? Udah, Bu. Oke. Apa jawabannya Silda? Udah diketik nggak? Bisa di share screen? Eh, saya balikkan aja kameranya ya, Bu. Boleh, 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 boleh. Yang penting ada usaha. Iya, iya sudah. Oke. Coba lihat CH2O Oh, rangkap. Itu metanal. Bisa ya? Iya, Bu. Ya, metanal. oh, nyambung. Bubunya di atas. Bisa Ahyar? Ada yang ingin tanyakan Ahyar? O-nya itu Bu, gugusnya kan Bu. Ya, gugusnya betul. CHO rangkap O itu adalah gugus dari si aldehid. Sedangkan H di sebelahnya itu dia menandakan C-nya C1. Ya. Nah, Mira. Nomor 2, Mira. Etanol ya, Bu. Ya, betul. Etanal. Mira balik kamera ya, Bu. Boleh. Hmm. Etanal. Hmm. Kenapa Mira kabur? Oke. Atau balik ya, Bu? Betul, udah. Udah. Coba ke sebelah lagi, Dek. Lebih ke kanan. Oke, udah. Stop. Coba perhatikan.
Etanal, yang membedakan metanal sama etanal, di sini H3C. Kenapa H3C, Dik? Kenapa nggak buat aja CH3? Ikut judulnya ya, ikut Eh, contoh yang tadi ya. iya Bu, Ke depan, karena Ibu bilang sama aja. ya sama aja. Lebih bagus buatnya CH3 aja nanti ya. Oke Bu. CH3 etanal. C-nya ada berapa di sini? 2 Bu, Mana C-nya 2? di sini 1 sama di sini 1. Ini etanal atau metanal ya? Nela? Ini etanal atau metanal, Nela? Nomor 2 nih yang dibuat sama Mira. Etanal atau metanal, Nela? Jauh Nela ya? Etanal, Bu. Kenapa etanal? Coba Mira. Mira balikan. Internet. C2 metanal karena C2H4. Karena C2H4. Ini tadi? Ini kenapa metanal tadi? Kata Silda. Metanal tuh ada tadi contohnya di trivial. Ada ingat kan di slide saya pertama? Iya, Bu. Nah, hanya itu 1 deh. Oh, Itu, itu metanal ya. Oke. Elda ada Elda, Dek? ada, Bu. Mana kameranya Elda? Elda, kameranya tolong dibuka. Saya lagi sibuk dan ke bengkel. Elda? Bentar Bu, ya ada jaringannya nih Bu. Jaringan. Dimaklumi. Ayar. Ayar. Lalu Ayar, coba nomor 4 Ayar. struktur etil dulu. Ya. Bisa, udah siap itu Ayar? Iu. Oh, sedikit lagi. Oke. Oke, setidaknya udah ada kemauan. Nela, Bu, Nela kan Ibu suruh pilih. Nela pilih nomor 5. boleh. It's okay. Coba lihat nomor 5, Nela. Nela balik kameranya, Bu. Dibalik. Ini, Bu. Nomor 5. Coba didekatin. Coba dekatnya. Ini, Bu. Ya, dilihat sama kawan-kawan yang lain. Nampak yang lain? Saya kok nggak nampak ya? Saya nggak nampak, Dek. Nggak nampak, Bu. Udah. Oke. Nela, ini namanya apa, Nela? 3 kloroheksanal. 3 kloroheksanal. Gugus fungsinya di mana, Dek? Oh iya, Gugus fungsinya di mana? di Misalnya 6 gugus fungsi CHOO kan? oh ya, Heeh. Yang apa namanya itu rantai utamanya apa namanya? heksanal, Bu. Heksanal itu 4, C-nya 4, C-nya 6 atau C7? 6. C6. Berarti di sini kamu buat nanti gugus fungsi, di sini ada 5C kan? Iya, Nah, C1, C2, C3. Berarti di sini ada kloro. kloro, 3 kloro heksanal. Ya. heksanal. Iya, Bu. Oke. Nah, alhamdulillah. Berarti sejauh ini bisa ya? Insya Allah, Bu. Oke. Nah, yang belum siap tolong dikerjakan. Nanti insya Allah minggu depan kita bersua. Saya bakal tanya. Dan tolong ditulis di kertas. Saya periksa ya minggu depan ya. Ditulis Baik. nama, NIM, sama prodi. Tolong bilang sama kawan-kawan yang lain juga. Nah, saya mau review sekarang.
Hari ini udah sekitar 1,5 jam kita belajar. Saya mau tanya, aldehid. Aldehid yang kalian ketahui, saya review sedikit. Aldehid itu adalah senyawa organik yang memiliki gugus karbonil. Gugus karbonil itu terdiri dari atom C yang berikatan dengan atom hidrogen dan berikatan rangkap O. O itu oksigen. Oksigen. Nah, bisa diulang, Ayar? Apa itu aldehid? Aldehid adalah, ingat ya, senyawa organik yang memiliki gugus karbonil terdiri dari atom C dan berikatan dengan hidrogen dan atom oksigen rangkap 2. Siapa bisa ulang? Saya kasih tambah nilai nih. Saya kasih poin. Jaringannya putus. Gimana, Ayar? Jaringannya putus. Oh, jaringan putus-putus. Oke, yang Ulang, lain? Bu. Ulang, Bu. Ulang. Saya ulang sekali lagi ya, 3 kali pengulangan. Aldehid adalah senyawa kimia yang memiliki gugus karbonil yang terdiri dari atom C yang berikatan dengan atom H atau berikatan dengan H dan rangkap oksigen atau atom O. Ada yang bisa ngulang? Saya kasih poin 5. Sebutin nama. Saya, Bu. Oke. Nela ya? Ya, Bu. Oke. Saya. Oke, Nela. Next. Aldehid adalah senyawa kimia organik yang memiliki gugus karbonil yang terdiri dari atom C yang berikatan dengan atom H dan rangkap oksigen. Yes. Kasih applause untuk Nela. Oke. Makasih. Itu keyword pertama. Yang kedua ada pembuatan aldehid. Pembuatan aldehid ada 3. Ingat, ini juga kita pakai nanti di lab, Dik. Di lab jangan sampai nggak tahu nih gimana cara buat aldehid. Saya nggak mau tahu. Nanti pas respon, saya bakal tanya nih. Pembuatan aldehid ada 3. Yang pertama, oksidasi alkohol primer. Oksidasi alkohol primer. Yang kedua, mengalirkan uap alkohol primer di atas tembaga panas. Pada suhu berapa tadi? Ada yang ingat? 500. Ya. Pada suhu? 250, Bu. Yes, 250. 5 poin. Besok kumlot. Oke. Yang ketiga, memanaskan garam kalsium suatu asam monokarboksilat jenuh dengan kalium format. Ulang, Bu. Ulang ya, batas ulang 3 kali ya, Dek. Ya, Bu. Pembuatan aldehid ada 3. Yang pertama, oksidasi alkohol primer. Yang kedua, mengalirkan uap alkohol primer di atas tembaga panas pada suhu 250. Yang ketiga, memanaskan garam kalsium suatu asam monokarboksilat jenuh dengan kalsium format. Ada 3 ya. Sekarang Silda, pembuatan Bu. aldehid ada berapa, Dek? Ada 3. Yes, sebutkan salah satu. Pertama itu oksidasi alkohol primer, Bu. Oksidasi alkohol primer. Poin 5 ya. Kedua, Eldura. Mana Eldura? Ya, Bu. Ya. Pembuatan aldehid ada berapa, Dek? Gimana, Bu? Pembuatan aldehid ada berapa? Ada 3. Ada 3. Tadi udah disebutin sama Silda, yaitu oksidasi alkohol primer. Coba sebutin salah satu antara 2 lagi. Memanaskan dengan suhu 250 ya, Bu. Apanya yang dipanaskan? Mengalirkan uap alkohol primer di atas tembaga panas pada suhu 250. pada suhu 250. 50. Oke. Yang ketiga siapa bisa?
Memanaskan garam kalsium suatu asam karboksilat jenuh. Ya. Ada sedikit lagi keywordnya. Nggak ingat lagi, Bu. Dengan kalsium format. Oh, dengan kalsium format. Nela ya. Ya, Bu. Oke. Untuk kumlot nih lah. Alhamdulillah. Amin. Ya Allah. Setidaknya hari ini ilmunya itu biarpun sedikit, yang penting berkah, ya kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Oh, sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Bu, minggu depan dikumpulkan, Bu. Ya, minggu depan tugasnya dikumpul. Berarti minggu depan kita masuk luring ya? Ya, Bu. Kita masuk luring. Tugasnya dikumpul, jangan lupa ditulis nama, sama NIM, sama prodinya. Ibu, Ya, mau nanya soal praktikum, Bu. ya boleh. Kita kan praktikum belum pengarahan. Karena bahannya belum masuk, Dik. Makanya saya belum ada ini, belum saya konfirmasi lagi. Kami udah ada modulnya, Bu. Modul nggak apa-apa, belajar aja dulu untuk respon. Respon pertama distilasi kan? Modul pertama kan? Nah, belajar aja dulu. Paling minggu depan insya Allah udah sampai bahannya, baru kita masuk lab nanti. Baik, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Enggak. Enggak. Nah, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, terima kasih buat adik-adik yang sudah hadir pada hari ini. Saya Erda Marniza, anggota Pekerti Universitas Bengkulu, mengucapkan banyak terima kasih. Ada pantun dari saya sebagai penutup. Setelah makan menggosok gigi, gigi bersih, nan putih puluh. Janganlah pelit untuk berbagi, membantu sesama bonusnya pahala. Barat ke timur segala arah, memandang langit sejauh mata. Jangan mundur, jangan menyerah sebelum tercapai cita-cita. Oke, adik-adik. Keren, Bu. Alhamdulillah. Sekian dulu materi saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar lagi di rumah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.